Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya adalah Retia dari UMM. Di sini saya ada tugas Mbak dari kampus, yaitu untuk mewawancarai untuk orang yang mempunyai usaha. Jadi boleh diceritakan Mbak awal mulanya Mbak bikin usaha keripik ini? Iya, waktu itu sekitar April 2020 itu eh, saya merasa bosan di rumah karena pandemi seperti ini kan tidak boleh keluar rumah. Terus saya berpikir gimana caranya saya bisa usaha tapi tetap di rumah gitu. Terus kok waktu itu ayah saya pas panen talas di kebun gitu, kemudian dijual talasnya itu kok harganya anjlok. Terus saya berpikir gimana kalau ini diolah menjadi keripik talas gitu. Kemudian itu saya coba titipkan di warung-warung dekat rumah saya, itu kok ternyata banyak peminatnya itu, dan masyarakat sekitar tetangga-tetangga saya itu juga suka gitu dengan keripik ini. Kemudian saya teruskan. Ini untuk keripiknya saya kemas segini, ini harganya 5.000. Dari saya 5.000, nanti di toko bisa dijual harga 6.000. Apa ada ukuran yang lain Mbak? Biasanya tergantung pesanan, kalau mau ada yang pesan lebih besar dari ini saya juga bisa melayani. Oh iya. Untuk manajemen keuangannya itu seperti apa ya Mbak kalau boleh tahu? Kalau keuangannya itu saya tidak mendetail, saya tidak mendata dengan detail, tapi nanti kalau sudah penjualannya sudah laku, itu saya sisihkan modalnya berapa. Dari modal itu saya ambil, saya sisihkan di modalnya, nanti sisanya dari itu, nanti itu untungnya saya sendirikan gitu. Oh jadi nggak terlalu rinci gitu ya Mbak? Enggak saya bukukan gitu. Untuk varian rasanya apa cuma rasa original aja Mbak? Untuk saat ini masih iya original saja. Oh iya. Kalau semisal ya Mbak pandeminya udah apa? Udah nggak ada. Nah itu apa tetap Mbak lanjutin usaha ini atau tetap melanjutin fokus kuliah? Kemungkinan saya akan lanjutkan karena pembuatan keripik ini kan tidak memakan waktu yang lama. Mungkin saat saya senggang atau selesai kuliah saya bisa bikin gitu. Tapi ya nggak seperti sekarang, kalau saya bisa bikin setiap waktu, mungkin saya batasi gitu. Oh jadi tetap lanjut jualan ya Mbak? Iya. Misal kan produk Mbak ini semakin berkembang, semakin maju. Nah kan konsumen itu lebih banyak membutuhkan ya Mbak. Nah itu kan apa mungkin Mbak tetap menjalani usaha ini sendiri atau mencari karyawan Mbak untuk membantu usaha Mbak ini? Kalau untuk mencari karyawan, saya biasanya itu ada saudara saya membantu. Kalau lagi pesanan lagi banyak gitu atau saya tidak bisa menghandle, itu ada saudara saya yang bisa membantu, tapi bukan untuk karyawan tetap gitu. Kalau keinginan mencari karyawan tetap itu juga ada Mbak. Nanti insya Allah kalau usaha ini bisa berkembang dan saya lanjutkan lebih berkembang lagi gitu. Jadi kalau ada pesanan banyak Mbak bisa meminta bantuan ke saudara-saudara Mbak ya? Iya, biasanya ada yang bantu sih. Mbak semisal ya kemungkinan harga talasnya itu melonjak naik. Nah keripik Mbak ini kemungkinannya itu harganya bisa naik atau gimana Mbak? Kalau untuk itu nanti saya pertimbangkan dulu apakah talasnya itu melonjaknya cukup tinggi atau tidak, karena saya di sini lebih mementingkan kepuasan dari konsumen saya gitu. Kalau semisal nanti harganya itu tidak saya sampai rugi gitu, nanti ya bisa tetap, karena kan talas itu juga naiknya nggak begitu signifikan gitu kan ya. Oh jadi tergantung dari itu ya Mbak ya? Iya. Kalau untuk dalam waktu dekat ini saya kepikiran mau melebar ke keripik itu sih, pisang sama telang mungkin. Alasannya Mbak bikin keripik pisang sama ditela tuh boleh tahu Mbak apa? Kalau saat ini kan pisang itu murah ya, kalau di kampung gitu murah. Ya itu sih, kalau carinya juga gampang, bahannya itu carinya juga gampang. Itu ya Mbak. Semoga aja ya Mbak produk Mbak yang baru itu bisa diterima oleh masyarakat dan usaha Mbak semakin berkembang ke depannya. Terima kasih ya Mbak atas informasi dan waktunya. Mbak, sama-sama.